lagi jalan, terus banyak lalat, Bu. Pas saya lihat ternyata dari kotak ini. Ini kotak apa ya, Bu? Ini bukan lalat, Mas. Dan kotak ini adalah kotak koloni lebah. Wah, lebah, Bu. Wah, bahaya dong. Bisa nyengat nih, Bu. Tidak bahaya karena ini adalah lebah tanpa sengat. Mari saya jelaskan lebih jauh ke sana. Boleh, Bu. Tahukah Anda bahwa terdapat jenis lebah yang ramah terhadap manusia? Lebah ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari lebah madu, tetapi lebih besar dari nyamuk dan berwarna hitam seperti lalat. Ya, dia adalah lebah Trigona sp, atau dikenal juga dengan kelulut atau kelanceng dalam bahasa Jawa dan tuwel dalam bahasa Sunda. Lebah Trigona merupakan jenis lebah madu tanpa sengat atau dalam bahasa asing disebut sebagai stingless bee. Lebah Trigona dapat ditemukan di wilayah beriklim tropis dan beberapa daerah beriklim subtropis. Jenisnya mencapai ratusan, dan di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis lebah Trigona yang telah diidentifikasi, yaitu Trigona laeviceps, Trigona biroi, Trigona itama. Di habitat alam, Trigona dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti di dalam bambu, lubang pohon, bahkan celah dinding. Wah, banyak nih, Bu. Nah, ini Mas, ini adalah koloni lebah. Lebah Trigona, lebah tanpa sengat. Dan kenapa jumlahnya banyak? Karena dia itu hidupnya berkelompok. Mengapa lebah Trigona ini hidupnya berkelompok, Bu? Ya, karena lebah ini merupakan serangga sosial sehingga hidupnya harus berkelompok dan masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Perannya seperti apa ya, Bu? Jadi dalam satu koloni terdapat ratu, jantan, dan pekerja dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dalam koloni, lebah ratu mempunyai ukuran paling besar, yaitu mencapai 3-4 kali lebih besar dibandingkan lebah pekerja, sehingga sangat mudah untuk dikenali. Nah, lebah ratu ini bertugas sebagai penghasil telur, sedangkan lebah jantan yang produktif bertugas mengawini ratu. Sementara itu, seluruh aktivitas lainnya di dalam sarang seperti mengumpul nektar, mencari resin atau getah tanaman, membangun sarang, mengurus ratu dan telur-telur yang dihasilkan, seluruhnya dilakukan oleh lebah pekerja. Oh, seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali ya, Bu, kehidupan lebah Trigona ini. Oh iya, Bu. Mengapa sih lebah Trigona ini dipelihara dalam kotak seperti ini, Bu? Kotak ini disebut stup dan pemeliharaan koloni di dalam kotak stup bertujuan untuk memudahkan pemanenan. Dalam kegiatan budidaya, stup lebah Trigona umumnya dibuat dari papan kayu yang memiliki tebal 1,5 atau 2 cm. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan suhu di dalam kotak koloni, sehingga suhu di dalam tidak terlalu terpengaruh oleh suhu di luar kotak. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat stup adalah bahan yang digunakan kering, tidak berbau, bebas bahan kimia, dan memiliki kekuatan atau keawetan yang baik. Stup dapat dibuat tunggal ataupun bertingkat, bergantung pada spesies lebah yang akan dibudidayakan. Stup tunggal umumnya digunakan untuk budidaya lebah dengan ukuran kecil, serta produksi madunya tidak terlalu banyak, seperti Trigona laeviceps. Pada koloni tunggal, tempat sel anakan dan tempat produksi madu biasanya terpisah antara bagian depan dan belakang kotak. Sementara itu, stup bertingkat umumnya digunakan untuk budidaya lebah yang berukuran relatif besar seperti Trigona itama dan Trigona biroi. Selain berukuran lebih besar, struktur sarang kedua lebah ini adalah vertikal dan produksi madunya cenderung lebih banyak.
Bagian bawah kotak bertingkat umumnya adalah tempat koloni yang berisi sel anakan. Sedangkan bagian atas kotak untuk tempat produksi madu, polen, dan propolis. Pembuatan stup tunggal dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut. Pertama-tama, papan kayu dipotong sesuai dengan ukuran kotak yang akan dibuat, yaitu sebesar 20 x 32 cm untuk dasar stup. Kemudian untuk bagian kanan dan kiri, papan kayu dipotong dengan ukuran 13 x 32 cm. Dan untuk bagian depan dan belakang, papan kayu dipotong dengan ukuran 16 x 13 cm. Selanjutnya, masing-masing bagian disatukan dengan menggunakan paku sehingga membentuk kotak, dan bagian atasnya ditutup dengan menggunakan plastik bening terlebih dahulu sebelum dengan menggunakan tutup kotak. Untuk membuat tutup kotak, papan kayu dipotong dengan ukuran 20 x 32,5 cm. Dan jangan lupa, di bagian depan kotak diberi lubang sebesar kurang lebih 1 cm sebagai jalur keluar masuk lebah trigona. Nah, ini rumah lebah trigona yang terbuat dari kotak kayu tunggal. Di bagian depan sarang terdapat lubang pintu keluar masuk yang berukuran sekitar 1 cm yang dilindungi oleh resin. Pintu keluar masuk yang baru dibuat umumnya sangat lembek dan berwarna agak pucat. Setelah itu akan menjadi lebih gelap dan keras. Struktur bagian dalam sarang lebah trigona sedikit lebih rumit dibandingkan dengan sarang lebah madu apis. Di dalam sarang lebah trigona, tempat penyimpanan polen dan madu, storage pot, terpisah dengan sel anakan atau brood chamber. Dan struktur keduanya diperkuat oleh involucrum yang terbuat dari campuran resin pohon, lilin, dan tanah. Sel anakan merupakan tempat ratu bertelur dan tempat anakan berkembang dari fase telur sampai dewasa. Sedangkan storage pot merupakan tempat penyimpanan polen dan madu. Storage pot berbentuk bulat atau oval yang terbuat dari campuran lilin dan resin tanaman. Kalau koloninya berasal dari mana ya Bu? Apakah dari alam atau dari penangkaran? Ya, lebah trigona memang merupakan jenis lebah liar, jadi koloninya bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dari alam kemudian kita perbanyak sendiri. Bagaimana cara untuk memindahkan dan memperbanyak koloni ini Bu? Apakah tidak mati Bu kalau misalkan ini dipindahkan? Tentu saja tidak, asalkan cara yang dilakukan tepat. Untuk memindahkan koloni lebah trigona ke kotak yang baru, kita harus mampu menemukan ratu pada koloni tersebut. Kemudian, ratu, sel anakan, beserta pot madu dipindahkan ke kotak koloni secara perlahan. Proses pemindahan koloni sebaiknya dilakukan pada sore hari setelah seluruh lebah pekerja kembali ke sarang, atau pagi sekali sebelum lebah pekerja keluar untuk mencari makan. Cara memperbanyak koloni trigona dapat dilakukan melalui teknik pemecahan koloni. Secara alamiah, koloni lebah trigona akan memisahkan diri dan membentuk ratu baru, namun prosesnya cukup lama dan waktunya tidak pasti. Oleh karena itu, teknik pemecahan koloni sangat diperlukan dalam kegiatan budidaya dalam skala besar dalam upaya mempercepat terjadinya ratu baru dan koloni baru. Hal utama yang harus dilakukan dalam melakukan pemecahan koloni adalah memastikan stup koloni lebah yang dipilih sebagai koloni indukan adalah koloni yang sehat.
dan memiliki sel telur yang banyak. Pemecahan koloni dapat dilakukan melalui teknik pisah telur dan teknik eduksi. Teknik pisah telur dilakukan dengan memindahkan separuh telur dari sarang induk ke sarang baru. Cara ini relatif lebih mudah dan cepat dalam membentuk koloni baru. Separuh sel telur dari koloni indukan dipisahkan ke stup baru, terutama telur yang memiliki ukuran paling besar atau calon ratu. Kemudian, stup indukan dan stup baru dihubungkan secara vertikal atau horizontal hingga berhimpitan dengan sedotan. Setelah itu, kedua stup dibiarkan bergandengan selama 3-4 bulan atau hingga telur menetas dan terbentuk ratu baru. Selama kedua stup bergandengan, pintu keluar masuk pada stup indukan ditutup, sedangkan pintu pada stup baru dibiarkan terbuka, sehingga aktivitas koloni akan melalui pintu stup baru. Selain teknik pisah telur, teknik lain yang dapat dilakukan adalah teknik eduksi. Prinsip kerja teknik ini hampir sama dengan teknik pisah telur, yaitu dengan cara menempelkan sarang induk dengan sarang baru. Hanya saja, pada teknik ini sarang baru ditempelkan tepat pada lubang keluar masuk lebah yang telah dipasangi pipet hitam. Cara ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan kesabaran yang lebih tinggi. Namun, keuntungan dari teknik ini adalah sarang induk yang digunakan akan tetap utuh dan dapat digunakan untuk pemecahan koloni secara berulang-ulang. Lalu Bu, bagaimana lebah trigona ini membangun sarang dan memperoleh madu? Untuk menghasilkan madu, bee pollen, dan propolis, lebah pekerja harus mencari makanan dari tanaman sumber pakan yang berada di sekitar sarang. Lebah trigona menyukai berbagai jenis tanaman berbunga yang menghasilkan nektar dan serbuk sari, serta menghasilkan getah dalam jumlah seimbang. Beberapa jenis tanaman favorit lebah trigona diantaranya adalah air mata pengantin, Thunbergia, Batavia, Santostemon, Kaliandra, mangga, belimbing, dan klengkeng, serta berbagai jenis tanaman penghasil getah seperti karet, damar, nangka, dan pinus. Selain sumber pakan, lebah trigona juga membutuhkan air untuk menstabilkan suhu di dalam sarang dan untuk mengencerkan madu ketika memberi makan larva lebah. Kebutuhan air ini biasanya dapat dipenuhi dari embun yang menempel di daun atau sumber air lainnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang lebah trigona, membangun sarangnya, terus juga mendapatkan makanannya. Lalu kapan kita bisa memanen madunya, Bu? Periode waktu panen pada kondisi ideal, yaitu ketika koloni lebah sehat, sumber pakanannya melimpah, dan tidak terdapat gangguan adalah per 3 bulan untuk setiap koloninya. Untuk mengetahui apakah kotak koloni lebah tersebut sudah dapat dipanen atau belum, kita bisa melihat pada salah satu sisi kotak koloni yang telah diberi plastik mika. Dari sini kita bisa melihat apakah kotak koloni tadi sudah penuh oleh madu dan polen. Selain itu, ciri sarang yang sudah mulai penuh oleh madu dan bee pollen dapat dilihat dari aktivitas koloninya yang lebih agresif dan cenderung menyerang. Alat-alat yang diperlukan dalam melakukan pemanenan terdiri dari penampung madu, penampung polen dan propolis, pisau sayat, sendok, saringan, dan masker. Seluruh peralatan yang digunakan untuk pemanenan harus dipastikan dalam keadaan bersih. Dan panen yang higienis adalah pemanenan dengan menggunakan sistem tiris atau tanpa diperas. Panen dilakukan dengan mengambil pot penyimpanan dengan menggunakan pisau sayat. Selanjutnya, bagian kantong madu dibuka dan diletakkan di atas penampung madu, lalu dibiarkan hingga seluruh madunya menetes. Pada saat mengangkat pot penyimpanan,
harus dipastikan lebah ratu tidak ikut terangkat dan pot penyimpanan tidak boleh dipanen atau diangkat seluruhnya, tetapi harus disisakan sebagian sebagai cadangan makanan koloni lebah. Sarang yang telah dipanen kemudian ditutup kembali dengan menggunakan plastik bening dan tutup kayu, serta ditempatkan pada posisi semula. Madu yang tertampung pada penampung selanjutnya disaring dan dimasukkan ke tempat tertutup untuk dikemas di dalam botol. Sementara itu, bibret atau polen dikeluarkan dengan menyayat kantongnya. Bibret yang telah dikeluarkan dan dikumpulkan siap untuk dikeringkan. Ampas perasan kulit kantong bibret dan kulit kantong madu siap untuk diproses menjadi propolis. Untuk menghasilkan propolis yang siap konsumsi, propolis harus diolah melalui proses ekstraksi. Namun, propolis juga dapat dijual dalam bentuk blok raw propolis atau propolis yang belum diolah. Hingga saat ini, peminat madu trigona cukup banyak, sehingga perminatan akan madu trigona cukup besar. Hal ini memberikan kemudahan bagi peternak dalam menjual madu trigona. Madu trigona dapat dijual secara langsung dengan mengemas madu di dalam botol plastik maupun kaca untuk kemudian dijual secara online maupun offline. Trigona SP menjadi menarik untuk dibudidayakan saat ini karena lebah Trigona SP relatif lebih mudah dibudidayakan. Beberapa keunggulan budidaya Trigona SP antara lain adalah dapat dilakukan secara menetap, pemeliharaannya relatif lebih mudah, variasi sumber pakan yang beragam, tidak menyengat, tidak memerlukan peralatan khusus, relatif tahan hama dan penyakit, tidak ada masa panceklik, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Madu Trigona juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu pada umumnya. Dan Trigona mampu menghasilkan propolis dalam jumlah banyak, di mana propolis ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasaran. Wah, ternyata lebah ini sama sekali tidak berbahaya ya, Bu. Ya, itulah Trigona, lebah tanpa sengat dengan beragam potensinya. Wah, terima kasih ya, Bu, penjelasannya. Saya jadi dapat ilmu yang bermanfaat nih, Bu, dari Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih ya, Bu.